Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triana Ananda dengan NIM 240 120 1062. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching dengan materi regresi linear sederhana sebagai tugas pengganti praktikum metodologi kuantitatif ekologi dan sumber daya perairan. Selanjutnya, sini terdapat pengertian dari analisis regresi linear sederhana, di mana regresi linear sederhana atau biasa disebut dengan RLS, merupakan suatu teknik atau metode statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menurut Putra tahun 2014. Selanjutnya, tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X yang diberikan, di mana model RLS ini merupakan model regresi yang paling sederhana yang hanya memiliki satu variabel bebas, menurut Hijriani et al. Tahun 2016. Nah, selanjutnya di sini terdapat kelebihan dari RLS, di mana yang pertama dapat mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara kuantitatif, dan yang kedua dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas sehingga hasilnya lebih akurat. Lalu terdapat juga kekurangan dari RLS ini, di mana data yang diukur harus linear agar hasilnya lebih baik, dan terdapat sering terjadi kesalahan sehingga tidak dapat ditentukan titik jenuh fungsinya. Lalu berikutnya di sini terdapat studi kasus di mana diperintahkan untuk menganalisis regresi linear sederhana dan menginterpretasikannya dari data yang sudah tertera di sini. Selanjutnya kita akan mengerjakan studi kasus ini dalam Microsoft Excel. Baik, di sini sudah terdapat studi kasus yang tadi ada di PowerPoint, di mana disajikan sebuah data berupa waktu dan hasil tangkapan, di mana waktu dalam hari sebagai X dan hasil tangkapan dalam ton sebagai Y. Langkah pertama yang dapat kita lakukan di sini adalah mencari nilai N menggunakan rumus count. Lalu di sini kita mendrag data dari waktu atau hari dalam hari. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu sebanyak 20. Selanjutnya kita mencari nilai sigma X dengan menggunakan rumus sum. Didapatkan hasil sebesar 307. Lanjut ke sigma Y dengan menggunakan rumus yang sama yaitu sum. Lalu di drag data hasil tangkapan. Didapatkan hasil sebesar 3.205. Selanjutnya, kita mencari nilai sigma XY dengan menggunakan rumus sum product. Data X dan data Y. Lalu tutup kurung. Selanjutnya, kita mencari nilai sigma X kuadrat dengan rumus sama dengan sum square data yang X. Didapatkan hasil sebesar 4.929. Selanjutnya sigma Y kuadrat dengan menggunakan rumus yang sama, sum square, kemudian di drag data yang Y, langsung tangkapan. Didapatkan hasil sebesar 537.409. Selanjutnya, nilai X bar didapatkan dengan rumus average, lalu di drag nilai X. Selanjutnya, Y bar sama dengan
average, lalu di drag data Y-nya. Didapatkan nilai X bar sebesar 15,35 dan Y bar sebesar 160,25. Selanjutnya, kita akan mencari nilai slope dengan menggunakan rumus dari teori, yaitu sigma XY dikurangi dengan sebelumnya diberikan tanda kurung terlebih dahulu. Sigma XY dikurangi buka kurung 2 kali 1 dibagi N lalu tutup kurung dikali sigma X dikali sigma Y lalu tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung 1 kali sigma X kuadrat dikurang buka kurung 2 kali 1 dibagi N lalu tutup kurung 1 kali dikali lalu buka kurung 2 kali lalu sigma X dikuadratkan tutup kurung kurung 3 kali lalu di enter. Didapatkan nilai slope menggunakan rumus teori sebesar 4,8684. Selanjutnya mencari nilai intercept dari teori dengan rumus Y bar dikurangi B teori atau slope teori dikali dengan X bar. Lalu ditutup kurung. Sebesar 85,5202. Selanjutnya kita akan mencari slope dengan menggunakan rumus atau formula. Yaitu sama dengan slope dimasukkan nilai B 6 sampai B25 atau Y lalu nilai A6 sampai A25 atau X-nya. Nah, didapatkan hasil yang sama dari rumus teori dengan formula untuk nilai slope-nya. Selanjutnya nilai intercept didapatkan dengan menggunakan rumus intercept lalu rumuskan nilai nilai Y-nya dan nilai X-nya. Nah, didapatkan hasil yang sama juga, yaitu sebesar 85,5202. Selanjutnya, kita akan mencari nilai derajat bebas. Di mana untuk derajat bebas R itu regresi, derajat bebas regresi. Di mana untuk derajat bebas R menggunakan
nilai sebesar 1. Lalu untuk derajat bebas sisa, digunakan rumus dengan N min 2. Lalu untuk derajat bebas total digunakan rumus yaitu N min 1. Untuk mencari nilai jumlah kuadrat regresi, digunakan rumus yaitu sama dengan nilai slope dikali dengan buka kurung 2 kali nilai sigma xy dikurang 1 dibagi n tutup kurung lalu dikali dengan sigma x lalu dikali lagi dengan sigma y lalu tutup kurung 3 kali. Didapatkan hasil sebesar 5132,5009. Selanjutnya untuk mencari nilai jumlah kuadrat sisa harus mengetahui dulu nilai jumlah kuadrat total. Jadi kita akan mencari nilai jumlah kuadrat totalnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan sigma y kuadrat dikurang 1 dibagi n lalu tutup kurung dikali dengan sigma y dikuadratkan. Dapatkan nilai sebesar 23.807. Selanjutnya untuk JKS digunakan rumus sama dengan JKT dikurang dengan JKR. Dapatkan hasil sebesar 18.675,2491. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuadrat tanggal regresi dengan menggunakan rumus JKR dibagi dengan DBR dengan 50.132,5009. Lalu untuk kuadrat tengah sisa digunakan rumus JKS dibagi dengan DBS dengan 1037,5138. Selanjutnya nilai F hitung didapatkan dengan menggunakan rumus sama dengan KTR dibagi dengan KTS. Dapatkan hasil sebesar 4,9469. Untuk F tabel digunakan rumus sama dengan inti 0,05 nilai derajat bebas regresi dan derajat bebas sisa. Didapatkan hasil sebesar 4,4139. Lalu untuk nilai R kuadrat didapatkan nilai dengan rumus sama dengan JKR dibagi dengan JKT lalu dikali 100. Kayak ini di dalam kurung terlebih dahulu lalu dikali 100. Dapatkan hasil sebesar 21,5581. Lalu untuk nilai R kecil sama dengan SIRT dari R besar kuadrat. Dapatkan hasil sebesar 4,6431. Kesimpulannya itu benar F hitung lebih besar dari F tabel, di mana hasilnya adalah tolakan 0. Untuk interpretasinya, yaitu
berdasarkan skala 95%, diketahui bahwa hasil tangkapan dalam ton dipengaruhi oleh waktu melaut per hari, yaitu tiap lama waktu melaut sebesar 4,8684. Keragaman besarnya kenaikan hasil tangkapan dapat dijelaskan oleh namanya waktu melaut sebesar 21,551 dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis lagi menggunakan data dari Excel ini. Selanjutnya kita ke data analisis. Lalu kita pilih regression. Lalu kita masukkan nilai Y-nya. Lalu nilai X-nya. Dan output range-nya kita taruh di bagian ini. Lalu kita masukkan. Nah, di sini sudah terdapat hasil regresi berdasarkan analisis menggunakan Excel-nya langsung, di mana hasil yang didapatkan sama dengan yang sudah saya lakukan tadi menggunakan rumus-rumus Excel yang manual. Mungkin sekian micro-teaching yang dapat saya sampaikan, dan berikut merupakan daftar pustaka dari yang sudah saya tampilkan di atas. Sekian micro-teaching yang dapat saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.